Perkenalkan, nama saya Darah Hans Fabian Ginting. Hari ini saya akan mengklasifikasikan tentang tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan jambu. Kita akan mulai dari daunnya. Nah, ini daunnya. Daun tumbuhan jambu. Daun tumbuhan jambu ini daunnya tunggal, letaknya saling berhadapan satu sama lain. Bertangkai pendek. Habis itu nampak muda dan halus di permukaan atas daun tua dan licin. Tanaman dari jambu ini menjadi salah satu tanaman yang beradaptasi atau bertumbuh tanpa dirawat. Setelah dari daunnya, kita akan ke batangnya. Batang tumbuhan berbiji. Batang jambu ini berbentuk keras, memanjang, serta permukaan licin dan halus. Batang tumbuhan berbiji ini disertai dengan diameter mencapai 10 sampai 20 cm. Ini karena pendek mungkin enggak nyampe. Itu hanya tergantung dari varietasnya saja. Ada macam-macam lagi tumbuhan jambu ini. Batang yang dimiliki tanaman jambu ini mempunyai ruas yang cukup pendek dengan peradabangan yang banyak di bagian batang ini dari tanaman jambu biji ini. Setelah kita dari batangnya, kita akan ke akarnya. Akarnya ini terdapat di dalam tanah, jadi saya akan menjelaskannya saja. Akar tumbuhan ini meruncing ke bawah, serta akar dari tumbuhan berbiji ini bisa menopang dan bermanfaat untuk menjadi lebih kuat, bahkan bisa menyerap air makanan yang ada di dalam tanah. Setelah itu juga kita akan masuki ke bunganya. Bunganya juga belum berbunga di sini, jadi saya akan menjelaskannya saja. Pada umumnya bunga tumbuhan biji ini memiliki warna putih kemerahan dan disertai dengan 4 sampai 5 kelopak dalam satu mahkota yang sama. Perlu diperhatikan, tumbuhan berbiji ini bisa berbunga dan menjadi bakal buah apabila proses penyerbukannya terjadi, mau baik melalui hewan ataupun melalui serangga. Setelah kita akan ke buah atau bijinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini tumbuhannya belum ada apa-apanya, jadi saya akan menjelaskannya saja. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola, seperti bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan warna hijau yang agak kekuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal juga, dan apabila sudah matang, buahnya tentu berwarna merah jambu. Nah, jadi kita bisa klasifikasikan sekarang bahwa tumbuhan berbiji ini adalah tumbuhan yang berbiji tertutup, batangnya keras, akarnya runcing ke bawah, daunnya tunggal, bunganya 4 sampai 5 dan buahnya berwarna merah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tumbuhan berbiji jambu ini. Kalau ada kata-kata, saya mohon maaf. Kalau belum ada gambarnya,
Saya mohon maaf juga karena ini tumbuhan belum terjadi apa-apanya karena ruangnya sempit dan kurang luas halamannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk menjadi lebih kuat, bahkan bisa menyerap air, makanan yang ada di dalam tanah. Setelah itu juga kita akan masuki ke bunganya. Bunganya juga belum berbunga di sini. Jadi saya akan menjelaskannya saja. Pada umumnya bunga tumbuhan biji ini memiliki warna putih kemerahan dan disertai dengan 4-5 kelopak dalam satu mahkota yang sama. Perlu diperhatikan, tumbuhan berbiji ini bisa berbunga dan menjadi bakal buah apabila proses penyerbukannya terjadi, mau baik melalui hewan ataupun melalui serangga. Setelah kita akan ke buah atau bijinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini tumbuhannya belum ada apa-apanya, jadi saya akan menjelaskannya saja. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola, seperti bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan warna hijau yang agak kekuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal juga, dan apabila sudah matang buahnya tentu berwarna merah jambu. Nah, jadi kita bisa klasifikasikan sekarang bahwa tumbuhan berbiji ini adalah tumbuhan yang berbiji tertutup, batangnya keras, akarnya runcing ke bawah, daunnya tunggal, bunganya 4-5 dan buahnya berwarna merah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tumbuhan berbiji jambu ini. Kalau ada kata-kata saya mohon maaf, kalau belum ada gambarnya saya mohon maaf juga karena ini tumbuhan belum terjadi apa-apanya karena ruangnya sempit dan kurang luas halamannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Florenzia Yunwibowo dari X-MIPA 6. Kali ini saya ingin mengenalkan kepada kalian salah satu tumbuhan berbiji, yaitu anggrek tanah atau tepatnya Spathoglottis. Anggrek ini terdiri dari beberapa spesies. Yang di video saya kali ini merupakan spesies plicata. Tumbuhan anggrek ini warnanya bermacam-macam, dari ungu sampai dengan putih. Ukuran dari bunganya juga beragam, ada yang kecil dan sempit sampai besar dan lebar. Panjang tangkainya bervariasi dari yang pendek sampai yang tinggi. Dalam video saya ini, sepertinya anggrek ini termasuk memiliki tangkai bunga yang pendek. Nah, tanaman anggrek ini juga seperti tanaman berbunga yang lain loh, memiliki bagian-bagian tanaman, yaitu akar di bawah sana, lalu batang, daun, buah, dan juga biji. Oh ya, tidak lupa ada bunganya juga ya. Nah, tidak seperti tanaman anggrek lainnya, Spathoglottis memiliki bentuk akar sama seperti tumbuhan lainnya. Akarnya tumbuh di sekitar buku batang berturut-turut sepanjang batang, dimulai dari bagian bawah. Fungsi akarnya ini untuk menyerap air dan mineral serta menyimpan cadangan makanan. Pada tanaman anggrek ini ada dua tipe batang, yaitu berbatang satu atau monopodial yang tumbuh memanjang tanpa batas, serta berbatang banyak atau simpodial yang tumbuh menyamping. Dan di video saya ini termasuk tipe simpodial
yang membentuk bongol menyerupai bulb atau umbi yang beruas-ruas pendek bekas tempat tumbuh daun. Batangnya ini tentu saja berfungsi sebagai tempat bertumpuk bagian-bagian lain seperti daun, bunga, dan juga akar. Seperti tanaman umumnya, daun anggrek Spathoglottis memiliki fungsi untuk mengolah makanan melalui proses fotosintesis, menyimpan air dan unsur hara, serta menguapkan air. Spathoglottis ini memiliki daun berbentuk pita yang permukaannya berlipat-lipat memanjang sejajar dengan tulang daun. Bunga dari Spathoglottis terdiri atas kelopak bunga atau sepal, mahkota bunga atau petal, tugu atau kolum yang membawa benang sari atau antel, dan putik atau juga disebut stigma, serta bibir. Kelopak bunga berjumlah 3, terdiri atas 1 kelopak atas dan 2 kelopak samping yang menyebar di sisi lain dari bibir. Pada bagian bibirnya tersusun atas 2 keping sisi, yaitu keping tengah, dan juga di bagian pertemuan keping sisi dijumpai kalus atau yang disebut juga tonjolan berwarna kuning. Segera setelah bunga diserbuki, ovari akan tumbuh menjadi buah berbentuk silinder berwarna hijau. Jika sudah masak, biasanya bagian sisi yang berjumlah 3 bagian akan membuka dan juga biji bisa jatuh. Setiap biji terdiri atas embrio-embrio yang kecil yang terbungkus laput bening. Embrio inilah yang akan kelak tumbuh menjadi tanaman. Buah anggrek merupakan buah kapsular. Bunganya berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar terjadi proses fotosintesis. Sedangkan buahnya memiliki fungsi untuk melindungi biji-bijinya. Nah, ini dia untuk lebih dekatnya. Ini merupakan daunnya, ini batangnya, dan akarnya ada di dalam sini. Kalau begitu, sekian dulu ya dari saya tentang tumbuhan Spathoglottis silicata ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat, dan juga terima kasih sudah menonton. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Lim. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai tumbuhan berbiji. Saya memilih tumbuhan berbiji yaitu tumbuhan pepaya. Langsung saja kita ke penjelasannya. Oke, ini adalah tumbuhan pepaya. Tingginya kurang lebih 1 meter. Itu bisa dilihat batangnya berwarna hijau muda dan di permukaannya ada bekas tangkai daun. Lanjut ke daunnya. Bentuk daunnya menjari, menyerupai tangan manusia. Warna daunnya juga hijau. Oke, ini bisa dilihat tanamannya secara keseluruhan. Oke, saya akan beritahu untuk buahnya. Ini karena masih kecil jadi belum terlihat buahnya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan tentang buah dan manfaatnya. Pepaya memiliki bentuk buah bulat hingga memanjang dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang bila dihasilkan tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari carpella yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat buah pepaya. Yang pertama, menjaga sistem pencernaan. Enzim papain hadir dalam pepaya yang dikenal untuk membantu pencernaan dengan memecah protein.
Karena itu, segelas jus pepaya sering direkomendasikan sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah pencernaan atau sembelit. Pepaya juga kaya serat dan kadar air, yang keduanya membantu mencegah sembelit dan meningkatkan gerakan usus halus. Yang kedua, antiinflamasi. Selain papain, pepaya juga mengandung enzim efektif lain yang membantu melawan peradangan dan meningkatkan penyembuhan luka bakar. Pepaya memiliki enzim pencernaan yang tinggi yang dapat membantu mendukung pencernaanmu. Yang ketiga, mencegah penyakit jantung dan kanker. Pepaya kaya akan antioksidan dan nutrisi nabati yang bekerja melawan radikal bebas dan karenanya dikatakan dapat melindungi tubuh dari kemungkinan penyakit jantung dan kanker. Kandungan serat, kalium, dan vitamin yang ada dalam pepaya juga membantu menangkal risiko penyakit jantung. Makan pepaya dan kamu pun dapat membantu menjaga kesehatan jantungmu. Yang keempat, mencegah penyakit diabetes. Banyak peneliti telah menemukan bahwa konsumsi pepaya mentah dapat membantu menjaga kadar gula darah dan kolesterol karena kandungan seratnya yang tinggi. Menurut sebuah penelitian, teh hijau dan pepaya yang difermentasi bekerja bersama sebagai sarana pencegahan diabetes. Yang kelima, dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pepaya adalah salah satu sumber vitamin A, B, C, dan K yang hebat dan dikenal sebagai penambah kekebalan yang sangat baik. Semua vitamin ini bagus untuk pertumbuhan jaringan tubuh, termasuk rambut dan kulit. Dengan begitu, pepaya juga membantu dalam mempertahankan kolagen yang ada di dalam tubuh sehingga dapat membuat kulit terasa kenyal dan awet muda. Oke, cukup sekian mengenai pembahasan tumbuhan berbiji yaitu tumbuhan pepaya. Terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Tanaman rosella ini termasuk ke tanaman berbiji tertutup. Nah, tanaman ini masuk dalam keluarga Malvaceae dengan nama spesies Hibiscus subdariva L. Berikut ini adalah deskripsi batang tanaman rosella. Dari sini bisa dilihat kalau batang tanaman rosella ini mempunyai batang yang bulat, berkayu, licin, dan berwarna kemerah-merahan. Batang dari tanaman rosella ini bercabang. Nah, kalau untuk daunnya bisa dilihat tulang daunnya ini menjari. Tepi-tepinya ini bergigi ya. Lalu warnanya hijau, kalau untuk panjangnya bisa 6-15 cm. Dan untuk lebarnya rata-rata 8 cm. Untuk tangkai daunnya memiliki panjang sekitar 4-7 cm. Daunnya bertipe tunggal, hanya terdapat satu daun untuk setiap tangkai. Nah, berikut ini adalah kelopak rosella yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan dan bahan minuman. Nah, kelopak bunga ini memiliki bulu-bulu di sekujurnya. Yang biasanya diproses menjadi bagian makanan adalah bagian kaliks. Berikut adalah bagian kaliksnya. Nah, ini juga ada kuncup rosella yang masih sangat kecil. Kalau kelopaknya ditekan, maka akan keras karena di dalamnya ada kapsul biji rosella. Di rumah saya tinggi tanamannya 1,2 meter. Fungsi batang untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga, zat makanan dari daun ke akar, dan untuk menopang tubuh tumbuhan. Daun sebagai tempat fotosintesis, respirasi, dan juga transpirasi tumbuhan. Kelopak bunga untuk melindungi bagian-bagian bunga lain sebelum kuncup mekar. Kapsul biji fungsinya untuk melindungi biji, dan akar fungsinya menyerap air, unsur hara, dan nutrisi yang ada di tanah. Biasanya tumbuhan rosella ini digunakan bagian kaliksnya untuk membuat teh rosella. Teh rosella ini selain warnanya cantik tapi juga memiliki banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Rosella kaya akan asam askorbat yang juga dikenal dengan vitamin C. Ini bermanfaat untuk mencegah flu, mengobati ketidaknyamanan oleh demam, dan memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Rosella juga memiliki sifat antidepresan dan mampu menurunkan tekanan darah pada orang dewasa.
Tingginya kalsium pada rosella merah dapat memperkuat dan menjaga kesehatan gigi dan gusi. Adapun kapsul biji rosella yang dikenal karena sifat diuretik dan toniknya. Ini dapat membantu meningkatkan buang air kecil dan buang air besar, sembelit, dan mencegah kanker kolorektal. Sekian pengamatan saya untuk tumbuhan rosella. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fran Pendi, saya berasal dari kelas 10 MIPA 6 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tanaman cabai. Selamat menyaksikan. Berikut adalah taksonomi tumbuhan cabai. Cabai digolongkan sebagai spermatofita karena dapat menghasilkan biji. Bagian tubuh tanaman cabai terdapat daun, buah, batang, dan bunga serta akar yang di dalam tanah. Morfologi tumbuhan cabai. Yang pertama terdapat akar. Akar tanaman cabai merupakan akar tunggang yang sangat kuat, terdiri atas akar utama dan lateral. Akar tersier merupakan serabut-serabut akar yang keluar dari akar lateral. Yang kedua terdapat batang. Batang cabai umumnya berwarna hijau tua dan berkayu. Memiliki panjang berkisar 30 sampai 37,5 cm dan diameter 1,5 sampai 3 cm. Di mana tangkai daun berfungsi untuk menopang daun itu sendiri. Selanjutnya terdapat daun. Daun cabai adalah daun tunggal. Daun muncul di tunas-tunas samping yang berurutan di batang utama yang tersusun spiral. Umumnya berwarna hijau dan hijau tua. Yang keempat terdapat bunga. Bunga cabai bersifat tunggal dan muncul di ujung ruas tunas. Mahkotanya bervariasi tergantung varietas yang ada. Di dalam video sendiri, mahkotanya berwarna putih. Bunga pada tunggal cabai juga termasuk bunga yang sempurna. Selanjutnya terdapat buah. Buah cabai memiliki rongga dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan varietasnya. Terdapat plasenta yang menjadi tempat biji melekat. Daging buah cabai pada umumnya renyah dan kadang-kadang lunak. Dan yang terakhir terdapat biji. Biji cabai terdapat di dalam buah dan menempel di sepanjang plasenta, di mana warnanya juga beragam dan bagian terluarnya terdapat lapisan keras. Biji inilah yang berperan untuk menghasilkan bibit tanaman yang baru. Tanaman cabai merupakan salah satu tanaman berbiji tertutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan cabai. Cabai memiliki banyak manfaat, yakni sebagai obat manjur bagi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zhen Yuchen membuktikan bahwa zat capsaicinoids dalam capsaicin yang terkandung dalam cayenes, halophenols, dan cabai-cabai pedas lainnya mampu menurunkan tekanan darah. Capsaicinoids bekerja dengan cara mengurangi jumlah kolesterol dalam tubuh dan meningkatkan ekskresi. Cabai tersebut mampu melindungi dari resiko penyakit jantung yang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Capsaicin juga untuk mencegah kerusakan sel vital trakea akibat asap rokok dan polusi. Juga mengandung zat mukogenetik yang mujarab untuk mengatur pengeluaran lendir dari saluran pernafasan. Oleh karena itu, cabai dianjurkan untuk konsumsi oleh penderita sinusitis, bronkitis, dan asma. Selain itu, cabai juga mengandung banyak vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan vitamin C pada cabai ternyata mengalahkan jeruk. Antioksidan berperan dalam menetralisir toksin dalam tubuh akibat radikal bebas. Akan tetapi, cabai juga berpotensi membunuh. Hasil penelitian tahun 1980 menyatakan sejumlah 1,3 kg cabai jika dimakan sekaligus dapat membunuh manusia dengan berat badan 68 kg. Kandungan capsaicin dalam sejumlah besar dapat menyebabkan peradangan jaringan tubuh sehingga mukosa lambung atau usus akan rusak. Dan inilah akhir dari penjelasan saya mengenai tanaman cabai yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih.